Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'dah. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali ya untuk membaca materi selanjutnya, yaitu berlanjut kepada ta'riful fiqhi, definisi daripada ilmu fikih. Setelah sebelumnya kita mengetahui definisi daripada aslun, jamaknya usulun. Wal fiqhu alladhi huwa al-juz'u tsani min lafzi usulil fiqhi lahu ma'nan lughawi wa huwa al-fahmu wa ma'nan syar'i wa huwa ma'rifatul ahkam asy-syar'iyyah allati tariquha al-ijtihad. Fiqih adalah juz yang kedua dari lafaz usulul fiqh. Lahu ma'nan lughawi wa huwa al-fahmu wa ma'nan syar'i. Fiqih ini memiliki dua makna. Makna lughawi juga makna istilah, yaitu istilah syar'i. Wa huwa ma'rifatul ahkam asy-syar'iyyah allati tariquha al-ijtihad, yaitu mengetahui hukum-hukum syar'i yang dilalui dengan jalan ijtihad. Ya. Kal ilmi bi anna niyat fil wudu wajibatun, seperti mengetahui bahwasanya niat dalam wudu itu wajib. Wa anal witro mandubun, witir itu sunnah. Hadza ala madhhab Syafi'i, ini madhabnya Syafi'i. Wa ma indal Malikiyah fa sunnatun muakkadatun, namun menurut madhab Maliki itu anal witro itu sunnah muakkad, ya, sunnah muakkad. Wa anna tabyitan niyat syartun fi shaum, tabyitun niyat, ya, menginapkan niat di malam hari itu syarat dalam puasa. Nah, itu puasa syahrul Ramadan. Wa anna zakata wajibatun fi mali sabi, zakat itu wajib pada hartanya anak kecil. Wa ghairu wajibatin fil huliyil mubah, dan tidak wajib zakat pada perhiasan yang mubah. Perhiasan yang mubah itu perhiasannya, ya, seorang perempuan atau au li rajulin ittakhadahu li nafsihi, atau seorang laki-laki, perhiasan seorang laki-laki tapi diperuntukkan untuk kebutuhannya. Seperti misalkan, ya, karena ada penyakit gigi, pakainya pakai emas yang kalau misalkan tidak pakai itu akan mudorot, ya, akan sakit atau apa. Nah, itu boleh. Walaupun hakikatnya lelaki kan tidak boleh pakai perhiasan, ya, tidak boleh pakai emas-emas seperti itu. Pakai emas itu tidak boleh, karena dalam hadis itu Nabi pernah bersabda memegang sutra, sutra juga tidak boleh. Sutra sama emas itu tidak boleh. Dua-duanya dipegang, perak sutra dengan emas dipegang. Hadani hadisnya. Jadi dua-duanya ini haram bagi hadani muharramani, lupa redaksinya itu, bahwa dua benda ini adalah dua benda yang diharamkan bagi lelaki, ya. Barang siapa yang memakainya di dunia, maka dia tidak akan memakainya di akhirat. Tapi kalau sudah memakainya, tidak memakainya di dunia, maka dia akan memakainya di akhirat kelak nanti. Nah, wa ghairu wajibatun fil hulil mubah, dan tidak wajib pada harta yang mubah, Wa anal qatla bi musaqqal yujibu al qisas, atau kita mengetahui bahwasanya membunuh dengan menggunakan benda tumpul itu yujibu al qisas, itu bisa menimbulkan qisas. Wa nahwi dzalik minal masail al khilafiyah, dan masalah-masalah yang lain dari masalah-masalah yang masih khilafiyah. Nah, bi khilafi ma laisa tariq wal ijtihad, berbeda dengan permasalahan-permasalahan yang proses penggaliannya itu tidak dilalui dengan proses ijtihad, karena memang sudah maklum bidururah, seperti kala ilmi bi anna shalawatil khams wajibatun, seperti mengetahui bahwasanya salat 5 waktu itu wajib. Wa anna zina muharramun
wal ahkam al-i'tiqadiyah kal ilmi billahi subhanahu wa ta'ala wa sifatihi wa nahwi dzalik minal masail qat'iyyah. Dan hukum-hukum i'tiqadi seperti mengetahui Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifatnya, wa nahwi dzalik dan lain sebagainya dari permasalahan-permasalahan yang sifatnya qat'i yang sudah pasti. Fala yusamma ma'rifatu dzalik fiqhan, maka mengetahui permasalahan-permasalahan itu yang sudah ma'lumun bid-darurah itu tidak dikatakan ilmu fikih. Karena ilmu fikih itu hanya ilmu-ilmu terhadap masalah-masalah yang jalurnya melalui jalur ijtihad. Kalau yang sudah qat'i itu tidak masuk kepada ilmu fikih. Li'anna ma'rifata dzalik yashtariku fi al-khass wal 'am. Karena apa? Karena mengetahui permasalahan-permasalahan yang maklum bidururah seperti ini itu diketahui oleh semua orang, baik orang khas maupun orang am. Orang khas ya kita ini orang-orang khas, pelajar-pelajar ilmu agama, para ulama, para mujtahid, orang-orang khas, orang-orang awam, orang-orang umum itu juga tahu bahwasanya sholat itu wajib. Jadi ya tidak termasuk daripada ilmu fikih karena bukan min tariqil ijtihad. Fal fiqhu bi hadza ta'rif la yatanawalu illa ilmal mujtahid. Maka fikih dengan definisi ini ya, dengan definisi tariqu al ijtihad, jalannya, metodenya dengan menggunakan metode ijtihad, itu la yatanawalu, tidak mencakup kecuali hanya ilmunya mujtahid. Yaitu ilmunya para ulama yang berijtihad. Wala yadurru fi dzalik adamu ikhtisasil waqfi 'alal fuqaha. Namun walaupun demikian tidak bahaya tidak adanya keterkhususan wakaf pada fuqaha. Jadi karena definisi fikih itu adalah ma'rifatul ahkam asyariyah allati turiqu al-ijtihad, berarti ilmu fikih itu hanya mencakup pada ilmunya mujtahid, yaitu ilmunya para ulama. Ilmunya para ulama yang apa? Yang mengetahui hukum-hukum syar'i melalui jalur ijtihad. Ya. Nah, namun nyatanya, realitanya itu bahwasanya wakaf, yaitu yang menerima wakaf, yang menerima harta wakaf itu tidak terkhusus pada fuqaha atau pada mujtahidin saja, tapi mencakup juga yang lain. Wala yadurru fi dzalik adamu ikhtisasil waqfi 'alal fuqaha. Walaupun tertentu pada mujtahid, namun tidak bahaya, tidak mengapa, tidak timbul iskal adanya adamu ikhtisasil waqfi, tidak terkhususnya wakaf pada fuqaha, tidak terkhususnya hak menerima wakaf pada fuqaha saja, bil mujtahidin, dengan orang-orang mujtahid. Artinya wakaf ini diterima oleh fuqaha, tapi yang dimaksud fuqaha ini tidak hanya terkhusus dengan mujtahidin saja, tidak. Li'annal marji fi zalik lil urfi wa hadza istilahun khas. Karena marji di dalam masalah ini ya, yaitu marjinya kembalinya pada masalah wakaf ini itu kepada urufnya. Wa hadza istilahun khasun. Jadi ta'rif, definisi daripada fikih dengan definisi adalah thariqu al-ijtihad yang hanya mencakup ilmunya para ulama, itu istilah khas. Sehingga di bawahnya itu dijelaskan nomor 4 ya. Hasilu jawabi an su'alin awradahu ba'du syurah min anna muqtada ikhtisasil fiqhi bi'ilmil mujtahid ikhtisasa al-waqf min malin wa ghairi 'alal fuqahi faqat. Jadi asal usul ada redaksi ini wala yadurru fi dzalik ikhtisasul waqfi 'alal fuqaha, itu dari satu pertanyaan yang datang dari sebagian syurah, bahwasanya begini, anna muqtada ikhtisasil fiqhi, bahwa konsekuensi daripada keterkhususan ilmu fikih terkhusus dengan ilmunya mujtahid, itu konsekuensinya adalah keterkhususannya wakaf juga dengan mujtahid. Ya, paham nggak maksudnya? Ya, jadi konsekuensi dari keterkhususannya
ilmu fikih dengan ilmunya mujtahid, maka memberikan konsekuensi keterkhususannya wakaf juga hanya khusus untuk fuqaha. Yaitu ikhtisasul waqfi min malin wa ghairi alal fuqaha, kepada para fuqaha. Faqat, hanya fuqaha saja. Duna ghairihim minal ulama. Berarti ulama-ulama yang lain tidak boleh menerima harta wakaf. Namun kan tidak seperti ini. Ya, ulama selain yang bukan ulama fuqaha, mutakalimin, nahwiyin, sorfit juga ya boleh-boleh saja. Ya. Nah, wajawabu annal waqfa yajri 'alal 'urfi. Jadi kembalinya terus bagaimana kalau begini? Apakah wakaf ini hanya khusus fuqaha saja karena definisi fikih itu begitu, atau bagaimana? Oh, dijawab bahwa wal marji'u li'anal marji' fi zalik lil 'urfi. Bahwa marji'nya itu kembalinya pada masalah-masalah itu adalah kepada keumumannya. Jadi wahada istilahun khas. Jadi definisi fikih dengan definisi seperti itu adalah istilah khas, yaitu istilahnya ulama fikih, ulama fikih sendiri. Maka fa idza kana al-'urfu istimalul fuqaha fi mutlaqil ulama surifa li jami'ihim wa illam yu'raf ba'duhum bil fiqh. Maka ketika urufnya penggunaan fuqaha itu fi mutlaqil ulama, jadi ketika penggunaan kata fuqaha itu urufnya, keumumannya itu digunakan untuk makna mutlaknya ulama, maka selain fuqaha pun bisa kita katakan ulama. Gitu ya, maksud daripada uruf di sini maksudnya uruf apa? Uruf bahwasanya isti'malul fuqaha, penggunaan makna fuqaha itu urufnya, keumumannya itu digunakan untuk makna mutlaknya ulama. Berarti ketika digunakan untuk mutlaknya makna ulama, tidak terkhusus pada ulama fikih. Berarti ulama yang lain pun bisa dikatakan fuqaha. Surifa li jami'i, makanya dialihkan kepada semua ulama-ulama, tidak hanya ulama fuqaha. Wa illam yu'rab atau wa illam ya'rif ba'duhum bil fiqh. Walaupun sebagiannya itu ada yang tidak ngerti tentang ilmu fikih, tidak ahli tentang ilmu fikih, tapi tetap masih dikategorikan kepada fuqaha. Nah, kalau masih dikategorikan kepada fuqaha, maka berhak juga untuk menerima wakaf. Ya, paham ya ini ya. Wal muradu bil ma'rifat huna al ilmu bi ma'na dzan. Nah, kemudian di redaksi definisi fikih secara syar'i adalah ma'rifatul ahkam. Nah, ma'rifat di sini itu maknanya adalah al ilmu, mengetahui bi ma'na dzan. Tapi mengetahui maknanya dzan. Karena kalau ilmu itu maknanya yakin 100%, tapi kalau zan itu kemungkinan besar. Ya, kalau ilmu itu yakin 100%, tapi kalau zan itu kemungkinan besar ya mungkin 75%. Nah, kalau syak, ini kalau syak itu 50-50, 50-50. Nah, kalau sebawahnya syak atau kemungkinan kecil itu namanya waham. Waham itu kemungkinan kecil. Jadi kalau misalkan ada sandal itu banyak, ya, itu kemungkinan besarnya ada orang banyak ketika pintunya ditutup. Tapi kalau pintunya dibuka, sandalnya kelihatan banyak dan jelas ada orangnya banyak, itu namanya yakin. Tapi pintu ditutup, sandal banyak, kemudian kita berkeyakinan, wah kayak tidak ada orang nih, paling juga 1-2. Padahal kita lihat di luar banyak sandal, ini namanya waham, ya. Waham kemungkinan kecil. Tapi kalau misalkan tidak ada sendal, pintu ditutup, kemudian kita ragu, kayak sih ada orang nih. Nah, itu namanya syak, ragu-ragu, 50-50, 50-50 lah. Nah, ilmu ma'rifat di sini itu maknanya ilmu, mengetahui. Namun mengetahui di sini dimaknain juga dengan makna dzan, kemungkinan besar. Karena apa? Karena fikih itu torikunya adalah torikuha alal ijtihad. Ya, kalau ijtihad itu ya bisa benar, bisa salah. Makanya mujtahid itu mendapatkan dua pahala. Kalau benar ya 2, kalau salah ya 1. Wa utliqat al-ma'rifat allati hiya bi ma'na al-ilm ala dhanna. Ma'rifat yang menggunakan makna ilm itu diarahkan kepada makna dhan. Li'anna al-murad bi dzalika dhannul mujtahid alladhi huwa liquwwatihi qaribun minal ilm. Karena yang dimaksudkan dengan itu adalah dhannul mujtahid, kemungkinan besarnya mujtahid.
alladzi huwa liquwwatihi qaribun minal ilm, yang karena kuatnya mujtahid ya, yang karena kuatnya ijtihadnya mujtahid itu hampir-hampir mendekati kepada kebenaran, mendekati kepada ilmu keyakinan itu walaupun belum bisa 100%. Wa kharaja bi qauli al-ahkam asy-syar'iyyah al-ahkam al-aqliyah. Nah, mengecualikan dengan perkataan al-ahkam asy-syar'iyyah berarti al-ahkam al-aqliyah. Kal ilm bi anna al-wahid nisful isnin wal hissiyah kal ilm bi anna an-nar muharrakatun. Nah, mengecualikan hukum syar'i berarti hukum-hukum akli seperti mengetahui bahwasanya satu itu merupakan separuh daripada dua, setengahnya dua. Wal hissiyah, dan mengecualikan juga hukum-hukum hissi, hukum-hukum yang kelihatan nyata oleh mata oleh panca indera kita, seperti kala ilmu bi an-nar muharrakah, seperti kita mengetahui bahwasanya api itu membakar. Maka pengetahuan kita terhadap ilmu-ilmu akli atau hukum-hukum akli ataupun hukum-hukum hissi atau istilah lain disebutnya dengan ilmu hukum-hukum adi, maka itu tidak dikatakan hukum syar'i. Jadi hukum syar'i mengecualikan dua, hukum akli juga hukum hissi. Wal murad bil ahkam fi qauli ma'rifatul ahkam asy-syar'iyyah jami'ul ahkam. Dan yang dimaksud dengan ahkam di sini yaitu ma'rifatul ahkam asy-syar'iyyah itu adalah semua hukum-hukum syariat. Fal alif wal lam fi lil istighraq, maka alif lam yang ada pada lafaz al-ahkam itu berfaedah lil istighraq. Istighraq berarti menghabiskan semua individu yang termasuk di dalamnya. Berarti hukum-hukum syariat semuanya itu diketahui. Nah, tapi kenyataannya kan tidak ada juga orang yang mampu mengetahui 100%. Ya, semuanya itu diketahui, tidak ada satupun yang tidak diketahui. Hatta mujtahid pun ya tidak sampai seperti itu. Ada beberapa permasalahan yang tidak sampai diketahui. Jadi walaupun di sini ma'rifatul ahkam asy-syar'iyyah itu maknanya adalah jami'ul ahkam, semua hukum-hukum itu diketahui, namun yang dimaksud ataupun yang dikehendaki tidak seperti itu. Tapi yang dimaksud itu adalah ya adanya kesiapan, adanya kemampuan, adanya malakah untuk mengetahui semua itu. Walaupun nyatanya itu ada beberapa yang tidak mampu diketahui. Makanya wal muradu bi ma'rifati jami'i zalik at-tahayyu lidzalik. Maka yang dimaksud daripada semua itu ya, mengetahui semua itu maksudnya adalah at-tahayyu, adanya kesiapan. Kesiapan untuk mengetahuinya, kesiapan untuk mengkajinya walaupun pada akhirnya nyatanya itu belum sampai untuk mengetahuinya. Yaitu tetap masih bisa dikatakan faqih, mengetahui ilmu fikih walaupun tidak semuanya. Fala yunafi, maka tidak bisa menafikan qaula Malik radhiyallahu anhu wa min a'zamil fuqaha'il mujtahidin fi 32 masalatan min 48 masalatan. Jadi Imam Malik itu ada 32 masalah yang tidak bisa beliau jawab dari berapa? 48 pertanyaan yang dilontarkan kepada beliau. Namun ada 32, lebih banyak malah. Lebih banyak yang tidak dijawabnya. Tapi tidak berarti menafikan kefakihannya Imam Malik. Siapa yang berani menafikan Imam Malik itu? Bukan fuqaha kan? Ya, termasuk daripada mazhabul arba'ah. Nah, maka fala yunafi qaula Malik wa min a'zamil fuqaha'il mujtahidin fi 32 masalatan min 48 masalatan su'ila anha, yang beliau tanya tentang 48 pertanyaan itu. Namun yang beliau bisa jawab itu hanya sisa daripada 32 itu. Jadi 32 beliau tidak bisa menjawab. La adri, beliau itu tidak jawabnya la adri fitnataini wa thalathin. Beliau menjawab saya tidak tahu mengenai 32 masalah itu. Berarti yang beliau paham, yang beliau bisa jawab itu hanya berapa? 16 masalah. Tapi kan tetap beliau masih dikatakan fuqaha. Nggak ada yang berani mengatakan beliau bukan fuqaha kan ya. Li'annahu mutahayyi'un lil ilm. Karena beliau itu sudah siap, sudah berpotensi
untuk bisa mengetahui biahkamiha bimuawadatin nazar, dengan mengulang-ulang analisisnya, ya, dengan mengkajinya. Wa itlaqul ilmi ala matsalah hadza ala mithli hadza tahayyu syai'un urfan. Dan pengitlakan ilmu, pendefinisian makna ilmu, ya, dengan makna seperti ini, yaitu tahayyu, yaitu kesiapan, itu syai'un urfan, itu sudah melanda, sudah umum, sudah masyhur secara keumuman. Taqulu fulan, seperti kita katakan fulanun ya'lamu nahwu, fulan itu mengerti ilmu nahwu. Wala turidu anna jami'a masailahu hadiratun 'indahu ala tafsil. Tapi tidak berarti yang dimaksudkan itu bahwasanya fulan mengetahui semua permasalahan-permasalahan nahwu, itu semuanya beliau ketahui secara tafsil. Tidak juga seperti itu. Ya, tidak juga seperti itu. Yang penting fulan itu sudah ada kesiapan, sudah ada malakah, sudah ada kemampuan untuk mengetahui sebagian besar ilmu nahwu, maka sudah bisa kita katakan bahwasanya fulanun ya'lamu ilman nahwi, karena keumumannya seperti itu. Sebab kaidahnya itu tidak ada yang menjelaskan bahwasanya standarisasi daripada mengetahuinya seorang faqih itu harus sampai kepada ini, harus sampai kepada semuanya juga tidak tahu, semuanya itu berapa juta kan, tidak tahu. Nah, kaidahnya itu mengatakan kullu ma jaa mutlaqan la dhabita lahu minasyar'i wala minal lughat yurja'u ilal urfi. Segala sesuatu yang datang dalam keadaan mutlak, ya, yang datang dalam keadaan mutlak yang tidak ada ketentuan apapun, baik dari syar'i ataupun dari lughat, maka dikembalikan kepada uruf. Tapi kalau ada ketentuannya dari syariat, maka kita kembalikan kepada ketentuan. Contoh misalkan batas ukuran daripada sedikit dan banyaknya air. Sedikit dan banyaknya air ini seberapa banyaknya air itu? Kira-kira ada ketentuannya enggak? Ada kan? Yaitu kullatan, 2 kullah. Itu berarti ada ketentuannya. Nah, kalau ada ketentuannya, maka dikembalikan kepada ketentuan itu. Tapi kalau tidak ada ketentuannya, maka dikembalikan kepada uruf. Contoh misalkan ada najis, itu dima'fu. Kalau najis itu sedikit la yudriku atorful mu'tadil, yang tidak bisa ditempuh oleh, atau yang tidak bisa dilihat oleh mata biasa. Nah, ini sedikitnya najis itu seberapa sedikitnya? Adakah ketentuannya dari syariat ataukah dari secara bahasa? Sedikit itu ya sedikit segini, misalkan ada ketentuannya. Tidak ada kan? Tidak ada. Nah, berarti kalau ketentuan-ketentuan yang tidak ada ketentuannya, baik minasyari' au minal lughat, fayurja'u ilal urfi. Nah, dalam hal ini pun sama. Ketentuan mengetahui ilmu-ilmu fikih, mengetahui permasalahan-permasalahan syariat, itu enggak ada ketentuannya sampai berapa banyak mengetahuinya, enggak ada. 1 juta, 2 juta, 3 juta, semuanya itu berapa, enggak ada ketentuannya. Maka ya dikembalikan kepada uruf. Nah, urufnya mengatakan bahwa seseorang itu bisa kita layak untuk kita katakan mengetahui, itu ya cukup hanya dengan mengetahui sebagian besarnya. Yang penting dia ada kesiapan, ada kemampuan untuk mengetahui ilmu tersebut, ya. Turidu anna jami'a masaili hadiratun 'indahu 'ala tafsil bal innahu mutahayyi'un lidzalik. Namun cukup hanya dengan beliau siap untuk mengkaji, siap untuk menganalisis, siap untuk menggali, siap untuk memahami. Itu ada kesiapan, ada malakah, ada kemampuan, itu cukup untuk bisa kita katakan mengetahui, ya. Itu ma'rifatul ahkam asy-syar'iyyah al-amaliyah al-muqtasam min adillah at-tafsiliyah. Itu definisi lain, redaksi lain. Kemudian aqsamul hukmi asy-syar'i, hukum syar'i, pembagian daripada hukum syar'i. Hukum itu secara umum ada 3. Ada hukum syar'i, ada hukum adi, ada hukum akli. Hukum syar'i terbagi 2. Ada syar'i taklifi, ada syar'i wad'i, ya. Kemudian yang kedua adi. Adi itu ada banyak macamnya. Ada 4. Tapi nanti tambah bingung kalau dijelaskan semua, ya. Ada yang
rabtu wujudin biwujudin, rabtu wujudin biadamin, rabtu adamin biadamin, rabtu adamin biwujudin. 4. Kemudian yang akli itu ada 3. Ada mustahil, ada jaiz, ada wajib. Itu hukum akli. Nah, hukum syar'i itu ada 2, taklifi dengan wad'i. Taklifi yang ada taklif, ada tuntutan, ya, tuntutan untuk melakukan atau meninggalkan. Tuntutan untuk melakukan itu ada 2. Ada yang tuntutannya itu kuat, maka itulah yang disebut dengan tuntutan wajib. Ada yang tuntutannya itu sedikit rendah, maka itu yang disebut dengan tuntutan untuk melakukan, yang disebut dengan sunnah. Jadi tuntutan itu iqtidha, bahasa Arabnya kan ya, iqtidha. Iqtidha, jadi kalau definisi lengkapnya ya khitabullah al-muta'alliq bi af'alil mukallifin, ya, bil iqtidha awit takhir. Yaitu khitabullah yang berhubungan dengan af'alul mukallifin dengan iqtidha atau takhir. Nah, iqtidha ini ada 2, ada iqtidha alal fi'al, ada iqtidha ala tark. Tuntutan melakukan, tuntutan meninggalkan. Nah, tuntutan melakukan ada 2. Ada tuntutan yang kuat, ada tuntutan yang lemah. Tuntutan yang kuat itu melahirkan wajib, tuntutan yang lemah itu melahirkan sunnah. Nah, tuntutan meninggalkan juga sama. Ada tuntutan meninggalkan yang kuat, itu namanya haram. Ada tuntutan yang meninggalkan lemah, itu namanya makruh. Nah, takhyir itu berarti ibahah. Nah, ini disebut dengan taklifi. Ada tuntutan di situ. Tapi kok ibahah masuk kepada taklifi ya? Padahal ibahah kan tidak ada tuntutan. Tidak ada tuntutan fi'al, juga tidak ada tuntutan tark, ya. Tapi masuk kepada taklifi. Kenapa? Karena taghliban, karena memenangkan kepada yang mayoritas. Karena lebih banyaknya ada tuntutan. Yang ada tuntutan itu cuma 1. Nah, yang 1 ini diikutkan kepada yang banyak. Jadi walaupun hakikatnya mubahah ataupun ibahah ini tidak ada tuntutan, tidak ada taklif, tapi karena umumnya banyaknya teman-teman yang lain itu ada taklif, maka ibahah pun masuk kepada golongan taklifi. Kemudian wad'i, ya, gambaran umumnya saja, ya, ada sabab, ada mani, ada syarat nanti. Itu panjang, takut tambah bingung nanti ya. Nah, untuk yang kedua itu hukum adi. Nah, kalau hukum adi itu rabtu, ya, rabtu syai' ataupun isbatu amrin lah. Rabtu syai', rabtu wujud, ya. Isbatur rabti, maaf. Isbatur rabti bi wujudin, atau gimana? Mudahnya begini saja. Untuk yang adi itu menetapkan sesuatu atau menghubungkan sesuatu dengan sesuatu yang lain, baina wujudin wa adamin, atau astagfirullahaladzim. Rabtu syai' ataupun isbatur rabti, ya, isbatur rabti atau lengkapnya tuh lupa ya. Isbatur rabti bi syai' wujudan wa adaman lah. Artinya menghubungkan, menetapkan adanya hubungan pada sesuatu dalam hal ada dan tidak ada. Sehingga untuk yang adi ini ada 4. Ada yang rabtu wujudin bi wujudin, seperti hubungan makan dengan adanya kenyang. Adanya makan, adanya kenyang. Itu rabtu wujudin bi wujudin. Rabtu wujudin bi adamin, adanya wujud, hubungan wujud dengan tidak ada. Berarti adanya tidak makan, maka mengakibatkan tidak kenyang. Atau rabtu adamin bi adamin, menghubungkan ada dengan tidak ada. Rabtu adamin bi adamin, menghubungkan tidak ada, misalkan tidak belajar, ya, ini menghubungkan dengan adanya tidak ada lagi. Tidak apa? Tidak ada najah misalkan. Tidak faham, itu juga tidak ada dengan tidak ada. Atau tidak ada dengan ada. Misalkan dengan tidak adanya kita banyak maksiat, maka menghubungkan adanya sesuatu, yaitu adanya pemahaman yang cemerlang misalkan. Nah, itu berarti rabtu wujudin, rabtu adamin bi wujudin. Ya, untuk sekilas saja.
Jadi kalau adi itu menghubungkan sesuatu dengan sesuatu dalam hal ada dan tidak ada. Nah, ada dan tidak ada ini terbagi kepada 4. Ada hubungan ada dengan ada, hubungan ada dengan tidak ada, hubungan ada tidak ada dengan tidak ada, atau hubungan tidak ada dengan ada. Itu adi. Kalau akli itu isbatu amrin li amrin au nafyu anhu, itu biduni atau ala sabili tafkir. Ala sabili tafkir ya. Dengan memikir dengan sambil tafkir dengan tanpa adanya tajribah. Tajribah itu eksperimen, latihan. Jadi hukum pastilah, menetapkan sesuatu kepada sesuatu dengan hukum pasti. Seperti ya 1 tambah 1, 2, 2 tambah 2 itu 4, itu adalah hukum akli. Nah, membedakan antara hukum akli dengan hukum adi, itu kalau hukum adi itu yumkin at-takhallufu anhu, yaitu mungkin untuk takhalluf, ya. Mungkin takhalluf itu maksudnya apa? Mungkin tidak sesuai dengan keumuman. Misalkan an-naru muharriqatun, ini hukum adi bukan hukum akli. Karena binaan ala tajribah wa tikrar. Karena didasarkan atas dasar tajribah, eksperimen dan tikrar, pengulang-ulangan. Setelah ditajribah, diulang-ulang, ternyata api itu membakar. Tapi tidak selama-lamanya api itu akan membakar. Buktinya ada api yang tidak membakar, yaitu pada Nabi Ibrahim. Maka api membakar itu masuk ke dalam kategori hukum adi. Tapi kalau yang sudah pasti, yang tidak didasari dengan atas dasar tajribah dengan tikrar, itu disebut dengan hukum akli, ya, hukum akli. Nah, di sini hukum taklifi itu ada 7, al-wajib, wal mandub, wal mubah, wal mahzur, wal makruh, was sahih, wal batil. Fal fiqhu al-ilmu bi hadhihi sab'ah. Nah, maka fikih itu berarti mengetahui tentang 7 hukum ini. Ya, 7 hukum ini. Ai ma'rifatu juz'iyyati, artinya mengetahui juz-juznya. Juz-juznya itu sesuatu yang dihukumi dengan sesuatu itu. Ail wajibat wal mandubat wal mubahat wal ma'zurat wal makruhat wal af'al sahih wal af'al batilah. Jadi juz'iyat itu sesuatu yang dihukumi dengan hukum itu. Jadi hukum itu ada hukum ijmali, ada hukum tafsili. Hukum ijmali itu sifatnya ijab, nadab, ibahah, tahrim. Itu namanya sifatnya, hukum ijmalnya. Kenapa? Karena haram itu yang mencakup semua masalah-masalah yang memang dihukumi haram. Tapi kalau yang tafsil, hukum yang tafsil itu ya juz'iyatnya ini. Nah, juz'iyatnya misalkan as-sholatu wajibatun. Nah, itu berarti wajibatun itu merupakan hukum tafsil. Kenapa? Karena sudah terkhusus kepada juz'iyatnya al-ijab, yaitu sholat. Tapi kalau ijabnya itu adalah sifat yang melekat pada al-wajibah itu, yaitu pada sholat. Jadi maksud daripada di sini juz'iyatiha itu adalah sesuatu yang dikenai hukum-hukum tersebut. Al-wajibat wal mandubat, yaitu sesuatu yang dihukumi wajib, sesuatu yang dihukumi sunnah, sesuatu yang dihukumi mubah, wal mahzurat wal makruhat wal af'al as-sahihah wal af'al al-batilah, kal ilmi bi anna hadzal fi'lu mathalan wajibun. Seperti mengetahui bahwasanya fi'il ini, pekerjaan ini itu wajibun. Pekerjaan ini misalkan sholat, as-sholatu wajibatun, maka berarti ini as-sholatu wajibatun, berarti kita mengetahui juz'iyatnya hukum-hukum tadi yang ada 7, ya. Jadi hukum-hukum yang tadi yang ada 7 itu ijmalinya. Tapi di sini enggak disebutkan pakai al-ijab, al-nadab, al-ibahah, tapi pakai redaksinya al-wajib, wal mandub, wal mubah, ya karena untuk lebih mudah untuk difaham saja. Tapi kalau kita lebih mengoreksi atau melihat redaksi yang lainnya, itu kalau yang ijmali itu ya ijabnya, nadabnya, ibahahnya itu umum. Karena masih mencakup permasalahan-permasalahan yang masuk ke dalam hukum
ijab, hukum nadab, hukum mubah. Tapi kalau sudah terkhusus kepada juz'iyatnya, wajib, sunnah, lain sebagainya, itu disebut dengan tafsil atau juz'iyatnya. Wa hadza mandubun, wa hadza mubahun, wa hadza mahdzurun, wa hadza makruhun, wa hadza sahihun, wa hadza batilun, wa laisa al-murad al-ilmu bi ta'rifati hadhihi al-ahkamil madhkurah. Dan yang dimaksud ilmu di sini bukan mengetahui definisi daripada hukum-hukum yang disebutkan. Jadi bukan berarti yang dimaksudkan itu hukum ma'rifatul ahkam asyariyah, al-amaliyah, al-muktasab min adillatiha, at-tafsiliyah, al-ijmaliyah, at-tafsiliyah. Misalkan. Nah, fikih itu bukan berarti mengetahui definisi ya, bukan berarti mengetahui definisi daripada hukum-hukum yang ada 7 tadi, bukan. Tapi yang dimaksud daripada fikih mengetahui hukum-hukum yang ada 7 itu mengetahui juz'iyatnya. Juz daripada hukum-hukum yang ada 7 itu. Karena kalau pembahasan tentang definisi daripada hukum-hukum yang ada 7 itu bukan pembahasannya ilmu fikih, tapi masuk ke dalam pembahasan usul fikih. Fa inna dzalika min usulil fikhi la min ilmil fikih. Jadi ilmu fikih itu hanya membahas tentang sesuatu produk jadi. Ya, sesuatu yang sudah jadi. Salat ini wajib, puasa ini wajib, zakat ini wajib, mencuri itu haram. Itu produk-produk jadi. Produk-produk jadi yang baru yang sudah dikelola atau dirancang oleh ilmu usul fiqh. Jadi yang dimaksud daripada ilmu fiqh, ma'rifatul ahkam, itu bukan mengetahui definisi daripada hukum-hukum itu, tapi yang dimaksudkan adalah mengetahui juz daripada hukum-hukum itu. Dan yang dimaksud daripada juz-juznya hukum itu adalah apa? Yaitu adalah sesuatu yang dihukumi dengan sesuatu itu. Ana hadzal fi'la wajibun, ana hadzal fi'la makruhun. Itu yang dimaksud daripada mengetahui hukum fikih. Bukan definisinya, bukan. Karena apa? Karena mengetahui definisi itu bukan ilmu fikih, melainkan ilmu usul fikih. Ya. Wa itlaqul ahkam ala hadhil umur fi tajawuzun. Lah, kenapa kalau misalkan itu bukan pembahasan ilmu usul fikih, tapi kenapa disebutkan di sini? Padahal kan kita sedang mengaji usul fikih. Tapi kenapa menyebutkan contoh-contoh tadi, ana hadzal fi'la wajibun, ana hadzal fi'la makruhun. Itu katanya bukan ilmu usul fikih, tapi itu masuknya kepada ilmu fikih. Ilmu usul fikih itu membahas tentang definisi-definisinya. Tapi kenapa di sini disebutkan ya, wa itlaqul ahkam ala hadhil umur ini maksudnya umur-umur ini, al-mubahat, al-wajibat, ya, al-mandubat. Nah, itlaqul ahkam menyebutkan hukum-hukum ini diarahkan kepada umur-umur ini, perkara-perkara ini, ya, tentang al-wajibat, al-mubahat, al-mahzurat, wal-makruhat, walaupun perkara-perkara ini bukan pembahasan ilmu usul fiqh, tapi kenapa disebutkan itu tidak apa-apa. Tajawuzun ay tarakhusun, ya, dispensasi, diperbolehkan. Karena untuk menjelaskan saja, untuk lebih menjelaskan saja. Karena kalau tidak dicontohkan contohnya, hanya menjelaskan definisinya saja tanpa dijelaskan contohnya mana, contoh daripada yang wajib itu, ya kita tidak akan bisa pahamkan. Li'anna muta'alliqul ahkam. Karena perkara-perkara itu masih ada hubungannya, masih ada alakonya dengan hukum. Walaupun tujuan utama, tugas utamanya ilmu usul fiqh itu hanya membahas tentang definisinya hukum-hukum yang tadi, wajib itu apa, sunnah itu apa. Tidak membahas tentang juz'iyatnya, tidak bahas. Tapi juz'iyat itu disebutkan juga dalam pembahasan ilmu usul fiqh. Berarti fihi tajawuzun. Di sini ada tarakhusun. Ada kemurahan, ya, pemberbolehan li'annaha muta'alliqul ahkam. Karena apa? Karena perkara-perkara itu masih ada hubungannya dengan hukum-hukum ini. Nah, wal ahkam asyariyah khamsatun. Nah, hukum-hukum yang dimaksud di sini yang ada dalam pembahasan ilmu usul fiqh, ya, hukum-hukum yang ada 5 ini.
yaitu ijab. Nah, makanya di sini pakainya ijab, yaitu al-ijab, wan nadab, wal ibaha, wal karoha, wa tahrim. Lah inilah pembahasannya ilmu usul fiqh. Tapi kalau sudah membahas tentang al-wajib, al-mandub, al-mubahat, itu sudah membahas tentang juz'iyatnya. Ya, paham juz'iyatnya ya? Juz'iyatnya sesuatu yang dihukumi dengan hukum-hukum ini. Nah, itu bukan pembahasannya usul fiqh. Usul fiqh hanya membahas tentang hukumnya ini, definisinya ini. Tapi sesuatu itu disebutkan, itu tidak apa-apa. Itu tajawuzun, itu tarokusun. Karena masih ada hubungan dengan hukum-hukum ini. Waja'alu al-ahkam sab'atan. Dan beliau menjadikan hukum-hukum ini ada 7. Waja'alu al-ahkam sab'atun istilahun lahu. Oh ya. Jadi beliau menjadikan hukum-hukum ini ada 7, yaitu istilahun lahu. Istilahnya beliau. Jadi beliau Imam Al-Juwaini itu menyebutkan bahwa hukum-hukum syar'i itu ada 7. Ya. Hukum syar'i di sini maksudnya hukum taklifi. Hukum taklifi, tapi ada ikhtilaf sih sebenarnya. Sahih dengan batil itu. Nah, ini hukum syar'i ada 7 beliau. Wajib, mandub, mubah, mahdzur, makruh, sahih, batil. Nah, beliau Imam Al-Juwaini menjadikan hukum-hukum syar'i itu jumlahnya ada 7, itu istilahun lahu. Itu istilahnya beliau, itu pendapatnya beliau. Walladzi alaihil jumhur, akan tetapi pendapat yang dipegang oleh jumhur itu annal ahkam khamsatun la sab'atun. Maksudnya hukum syar'i itu hanya ada 5. Enggak 7 enggak. Kama dzakarnahu, sebagaimana yang telah kita sebutkan di sini. Kenapa? Li'anna sahih imma wajibun aw ghairu. Karena sahih itu masuk kepada al-wajib ataupun yang lain. Jadi tidak perlu memasukkan sahih. Karena sahih itu ada kalanya wajib, ada kalanya tidak wajib. Wal batil juga dakhilun fil mahzur. Dan yang batil itu masuk kepada yang dilarang. Masuk kepada yang muharram. Jadi sahih dengan batil itu menurut jumhur tidak masuk kepada kategori hukum-hukum syar'i. Jadi hukum syar'i itu hanya ada 5. Wa ja'ala ba'duhum al-ahkam tis'atan. Sebagian ulama ada yang menjadikan hukum-hukum syar'i itu ada 9. Wa zada ar-rukhsah wal azimah. Nah, mereka menambahkan rukhsah dengan azimah. Rukhsah adanya keringanan dari hukum yang berat menuju kepada hukum yang lebih ringan. Azimah berarti hukum asli, hukum asal sebelum adanya rukhsah-rukhsah yang memperbolehkannya. Wajib, haram, mubah itu azimah, hukum-hukum asal. Wa huma raji'an ilal ahkam al-khamsah aidan. Nah, keduanya ini kembali kepada hukum-hukum yang 5. Artinya apa? Rukhsah dengan azimah itu ada rukhsah yang wajib, ada rukhsah yang sunnah, ada rukhsah yang makruh, ada rukhsah yang lain sebagainya. Jadi 2 hukum ini itu kembalinya arahnya kepada hukum-hukum yang 5 ini. Aidan wallahu alam. Itu hukum-hukum syar'i yang terbagi kepada 2, yaitu taklifi dengan wad'i. Nah, yang taklifi ini itu jumhur hanya ada 5, sehingga kita pun hanya mengetahuinya 5, yaitu wajib, sunnah, haram, makruh dengan ibahah. Nah, 2 sahih dengan batil itu tidak dimasukkan. Kenapa? Karena sahih sudah masuk kepada wajib ataupun yang lainnya, dan yang batil ini dia dimasukkan kepada yang mahzur, yang dilarang. Kemudian ta'riful wajib, definisi wajib. Summa syar'a fi ta'rifil ahkam allati zakaruha bi dzikri lazimi kulli wahid minha. Faqala fal wajib ma yusabu ala fi'li wa yu'aqabu ala tarkihi. Kemudian beliau langsung menjelaskan tentang definisi tentang hukum-hukum yang telah disebutkan ini. Bi dzikri lazimi kulli wahid minha, dengan menyebutkan kelaziman, ya, dengan menyebutkan kelaziman ataupun kelaziman daripada masing-masing hukum yang disebutkan tadi. Usul fiqh itu tidak membahas tentang juz'iyat. Usul fiqh hanya membahas tentang definisinya hukum-hukum itu. Namun dalam menjelaskan definisinya pun itu tidak bisa menjelaskan definisi secara hakikinya, tidak. Tapi hanya mampu menjelaskan definisi dengan mendefinisikan atau dengan menjelaskan lazimnya, kelazimannya. Ya, kelazimannya itu ya konsekuensinya.
kelaziman yang bakal timbul dari hukum-hukum itu. Faqala fal wajibu ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Maka wajib didefinisikan dengan ma yusabu ala fi'lihi, sesuatu yang apabila dikerjakan mendapat pahala, apabila ditinggalkan mendapat dosa. Itu apakah definisi wajib yang hakikian, apakah yang bukan? Bukan yang hakiki. Itu definisi hanya dengan menyebutkan kelazimannya. Kelazimannya itu konsekuensinya. Wajib itu adalah sesuatu yang konsekuensinya apabila dikerjakan mendapat pahala, apabila ditinggalkan mendapat dosa, siksa. Itu hanya mendefinisikan dengan menyebutkan kelazimannya. Kenapa kok nggak mendefinisikan hakikatnya? Sulit, nanti di sini dijelaskan. Ail fal wajib min hais wasfi bil wujub ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Maka wajib dari sisi dia disifati dengan sifat wujub, maka wujub itu hukum ijmalnya. Karena wujub itu masih umum, ya, masih mencakup wajib sholat, wajib zakat, wajib puasa. Tapi kalau sudah al-wajib, sesuatu yang wajib, nah ini sudah khusus. As-sholat wajibatun, tidak kita katakan as-sholatu ijabun, tidak. Tapi as-sholatu wajibatun, itu sudah terkhusus. Nah, fal wajib min haitsu wasfi bil wujub ma yusabu ala fi'li wa yu'aqabu ala tarki. Fathawabu ala al fi'li wal 'iqabu ala tarki amrun lazimun lil wajib. Maka pahala yang ditimbulkan daripada mengerjakan, siksa yang ditimbulkan daripada meninggalkan, itu merupakan sesuatu yang lazim, ya, konsekuensi daripada sesuatu yang wajib min haitsu wasfi bil wujub, dari sisi dia disifati dengan sifat wujub. Walaisa huwa haqiqatal wajib. Walaisa huwa haqiqatul wajib. Bukan itu adalah hakikatnya wajib. Kenapa? Fa inna shalat masalan amrun ma'qulun mutasawwarun fi nafsi wa huwa ghairu husuli thawabi bi fi'liha wal 'iqabi tarkiha. Karena salat, ya, salat itu wajibatun. Ya, Mas, perlu diperhatikan. Ijab dengan wajibatun, ya, ijab dengan wajibun atau wajibatun ini beda. Ijab itu sifatnya atau hukumnya, wajibun itu sesuatu yang menerima hukum, ya, sesuatu yang menerima hukum. Menerima hukum apa? Menerima hukum ijab. Ta'diyah itu sifatnya, lafadznya yang menerima ta'diyah disebut dengan muta'addi, ya. Nah, wajibun itu juga sesuatu yang menerima sifat ijab, ya, menerima sifat ijab. Nah, fa inna sholat masalan, maka berarti sholat wajibatun, as-sholat wajibatun, karena sholat misalkan itu amrun ma'kulun mutasawwarun fi nafsi. Itu adalah perkara yang makul, ya, perkara yang makul yang hanya tergambarkan fi nafsihi pada dirinya sholat itu. Sholat itu wajib. Sholat itu perkara yang wajib. Apa maksudnya sholat itu perkara yang wajib? Ya, sholat perkara yang wajib itu ya perkara yang makul yang tergambar pada dirinya sholat itu sendiri. Wa ghairu husuli sawabi fi'liha. Jadi sholat itu sendiri, sholat itu wajib, itu bukan berarti hasilnya pahala, bukan. Hasilnya pahala itu hanya konsekuensi. Tapi kewajiban sholatnya itu sendiri tidak bisa kita gambarkan. Kewajibannya sholat ya kita ngerjakan itu. Ya, kita ngerjakan itu kewajiban sholat. Yang tidak bisa kita gambarkan dengan ini itu, ya gambarnya ya dengan kita mengerjakan itu. Nah, adapun mendapatkan pahala ketika kita mengerjakan atau mendapatkan siksa ketika kita meninggalkan, itu merupakan kelaziman daripada sholat. Wa huwa ghairu husuli thawab, dan sholat itu wajib atau kewajiban sholat itu maknanya bukan berarti terhasilkannya pahala dengan mengerjakan sholat atau terhasilkannya siksa dengan meninggalkan sholat. Hasilnya pahala mendapatkan siksa itu sebagai konsekuensi kelaziman daripada wajibnya sholat. Tapi wajibnya sholat itu sendiri ya amrun makulun mutasawwurun fi nafsi, yaitu perkara yang makul yang kita angen-angen yang tergambar pada dirinya sholat itu ketika sholat itu dikerjakan. Paham ya ini? Jadi itu perbedaan daripada wajibatun dengan al-ijab.
Jadi al-ijab itu sifatnya, hukumnya, definisinya itu, hukum definisinya ijab itu apa? Nah kalau wajibun atau wajibatun itu juz'iyatnya. Atau sesuatu yang menerima hukum wajib itu, hukum ijab itu disebut dengan wajib. Sesuatu yang menerima hukum nadab disebut dengan mandub. Sesuatu yang menerima hukum tahrim disebut dengan muharram atau mahzur. Maka fatariful mazkur laisa ta'rifan bihaqiqatil wajib idz la yumkinu ta'rifu haqiqatihi. Maka definisi wajib dengan definisi yang telah disebutkan di atas tadi itu bukan definisi hakikatnya wajib, idz la yumkinu ta'rifu haqiqati, karena tidak mungkin untuk mendefinisikan hakikatnya wajib. Ya. Likathrati asnafil wajibat wa ikhtilafi haqaiqiha. Karena apa? Karena asnafnya wajibat, ya, asnaf itu ya sama dengan juz'iyat juga. Asnafnya wajibat, ya, kelompok-kelompoknya perkara yang wajib itu berbeda-beda. Waktilafi haqaiqiha, dan hakikatnya pun berbeda-beda. Sholat dengan zakat sama enggak? Enggak sama. Sholat ya seperti itu hanya kita bisa gambarkan dengan akal kita, pikiran kita menggambarkan ya sholat. Ya begitu. Aqwalun afalun muftatahun bitakbir muhtatamatun bitaslim. Gerakan-gerakan itu adalah sholat. Dilaksanakannya sholat itu berarti sholat wajib, kewajiban sholat. Kalau puasa ya beda lagi. Puasa ya kita mengangan-angan puasa itu ya seperti itu. Orang tidak makan dari mulai terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari. Itu hakikatnya puasa. Jadi kalau kita mendefinisikan wajib sulit. Karena apa? Karena asnafnya wajibat itu banyak dan berbeda-beda, ya, berbeda-beda, dan hanya bisa kita paham dengan dengan pengangan-anganan kita terhadap hakikatnya perkara yang wajib itu sendiri. Sholat ya kita mengangan-angan sholat itu seperti apa yang kita tahu. Kemudian az-zakatu wajibatun, berarti wajibus zakat ya seperti itu, wajibnya zakat ya orang mengeluarkan zakat. Wajibus saum ya berarti seperti itu, wajibnya puasa ya berarti seseorang puasa. Wajibul haji ya berarti seperti itu. Sehingga kalau kita mau mendefinisikan hakikatnya wajib itu sendiri sulit. Karena apa? Karena asnafnya wajib itu banyak dan hakikatnya wajib juga itu berbeda-beda, ya bermacam-macam, dan itu hanya bisa kita angan-angan, sehingga disebut dengan amrun makulun mutasawwarun fi nafsihi, fi nafsi sholat, fi nafsi zakat, fi nafsi shaum wa ghairi dzalik. Ya, sehingga mendefinisikan al-wajib dengan definisi yang al-mazkur di atas, yaitu ma yusabu ala fi'li wa yu'aqabu ala tarki, itu bukan definisi hakikatnya wajib, tapi definisi dengan hanya sekedar menyebutkan kelazimannya atau konsekuensinya. Wa innamal maksud bayanul wasfi. Karena yang dimaksud ataupun tujuan daripada menyebutkan definisi di atas, al-wajib ma yusabu ala fi'li wa yu'aqabu ala tarkihi, itu maksudnya adalah bayanul wasfi alladzi istarakat fihi hatta sahha sidqu ismil wajib alaiha. Karena tujuannya itu hanya menjelaskan sifat yang istarokat fihi, yang yang tercakup ataupun yang bisa bahasanya istarokat itu yang bisa terlaku lah, atau yang bisa terlaku oleh semuanya. Bayanul wasfi alladzi istarokat fihi. Jadi hanya sekedar menjelaskan sifat, yang sifat ini bisa berlaku, bisa melekat pada semua juz-juznya, semua asnaf-asnafnya. Hanya menjelaskan itu. Hatta soha sidqul wajib alaihi. Sehingga benar bisa kita menyebutkan nama wajib pada sesuatu itu. As-sholatu wajibatun, az-zakatu wajibatun. Benar nggak misalkan kita mengatakan as-sholatu wajibatun? Benar. Karena apa? Karena ketika kita mengatakan as-sholatu wajibatun dengan kita berdalih kepada definisi ma yusabu ala fi'li wa yu'aqabu ala tarki, benar juga as-shaumu wajibatun, ketika puasa itu dikerjakannya akan dapat pahala, ketika puasa ditinggalkan juga akan mendapatkan siksa. Jadi mendefinisikan al-wajib dengan definisi di atas tadi, yaitu dengan menyebutkan kelazimannya, itu tak lain tujuannya hanya sekedar menyebutkan sifat yang
melekat pada semua asnaf-asnaf wajibat, mandubat. Sehingga dengan kita mendefinisikan al-wajib dengan definisi seperti itu, sidqul wajib alaiha soh. Artinya benar ketika kita mengatakan nama wajib dikatakan kepada sinfun minal asnaf itu. As-sholat wajibatun benar enggak? Benar. Az-zakatu wajibatun benar enggak? Benar. Al-hajju wajibatun benar enggak? Benar. Kenapa benar? Ya benar karena kita mengarah kepada definisi ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarki. Coba kalau kita definisikan wajib. Wajib itu adalah sesuatu yang dikerjakan dengan cara bergerak, diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam misalkan. Misalkan kita mendefinisikan wajib dengan seperti itu. Benar enggak ketika kita mengatakan al-hajju wajibatun? Salah. Kenapa? Karena definisinya wajib tadi didefinisikan dengan aqwalun, maf'alun, muftatahatun bitakbir, muftatamatun bitaslim misalkan. Dengan definisi seperti itu, maka enggak akan benar, enggak akan soha sidqul wajib alaiha. Kenapa? Karena ismul wajib itu asnafnya banyak. Ya, paham enggak di sini? Ya. Jadi mendefinisikan wajib dengan definisi di atas tadi, yaitu ma yusabu ala fi'li wa yu'aqabu ala tarkihi, itu bukan definisi hakiki, tapi hanya menjelaskan atau menyebutkan kelazimannya. Kelazimannya yang tak lain tujuannya itu hanya sekedar menjelaskan sifat yang melekat pada semua asnaf-asnaf itu, sehingga ketika kita menyebutkan atau mengatakan nama wajib kepada semua asnaf-asnaf wajib itu ya dikatakan sah, dikatakan benar, tidak salah. As-sholat wajibatun benar, zakat wajibatun benar, dan sebagainya juga benar, itu ya. Wa dzalik awwa ma dzakarahu min ats-tsawabi 'ala al-fi'li wal 'iqabi 'ala tarki. Nah, sifat itu apa? Nah, sifat itu adalah sesuatu yang disebutkan di atas tadi, yaitu min ats-tsawab 'ala fi'li, yaitu pahala daripada mengerjakan, siksa daripada meninggalkan. Wa kadzalika yuqalu fi baqiyatil ahkam. Demikian pula dikatakan pada hukum-hukum yang lainnya. Wajib, mandub, muharram dan lain sebagainya juga sama. Fa in qila qauluhu yu'aqabu ala tarki yaqtadi luzumal iqab likulli man taraka wajiban walaysa dzalika bilazimin. Sejam belum? Atau kita cukupkan saja dulu ya. Nggak apa-apa deh, nanti dilanjutnya. Ya mungkin dicukupkan saja. Ini udah hampir jam 11 juga buat persiapan Jumatan ya. Fa in qila qauluhu ya'qabu ala tarkihi yaqtadi luzumal iqab wa ma ba'dahu wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahmanir Rahim. Suratul Ladzina. Waladhdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.